Selamat siang Ibu Ayub. Selamat siang Pak Asri. Sekejap saya ambil mikrofon dulu. Iya. Alhamdulillah, ya Allah senang banget saya bisa ketemu Bapak lagi. Saya juga hampir nangis kalau diganti lain Mbak Ayub. Ajur, Aduh, Ju. berarti Bapak melakukan tirakat apa Pak? Kenapa kok nggak jadi? Maksudnya kenapa kok tetap saya Pak? Itu tirakatnya kenceng banget itu mesti Pak. Poso tamplo dino tamplo bengi, Je. Waduh, ngeri. Itu kemarin kan teman yang ada di SD Ibu Ayub itu kebetulan ada 4 teman yang akrab sekali dengan saya. Nggih. Tuh. Yang pertama adalah Pak Paito. Itu Pak Paito Nggih. itu sering gojlok-gojlokan dengan saya, udah biasa. Iya. Kemudian Pak Didi itu teman sejak kecil waktu di Owalah, Magelang. nggih. Terus Pak Mul itu teman satu angkatan, satu kelas di SPG-nya. Oh, ngaten. Terus Alhamdulillah. yang satunya Pak Haryadi itu teman dengan Pak Paito yang juga sering komunikasi gitu. Nggih. Saya juga ya Allah, alhamdulillah banget ada Pak Sri, terus saya mintain tolong, membuatkan WA grup itu Pak, karena BBGB itu kan terbiasa dadak nggih, teman-teman saya Iya, itu betul sekali. pada dadak semua Pak, sudah mereka, "Aduh ini gimana nih nyari kontak kepala sekolahnya," kayak gitu-gitu toh Pak. Terus saya, Iya. wah alhamdulillah aku udah punya WA grup, aku gitu Pak, gitu. Untung tidak dibubarkan kemarin Ibu itu, Iya, WA grupnya. iya, saya juga Ini mau gini, ada nggih, sedikit informasi nggih, tadi dari pripun? Mas Endar, Nggih, memberikan informasi bahwasannya untuk penyesuaian data PKP itu loh, Mbak. nggih. Nah, Data jadi email atau data pripun, Pak? data gurunya yang pernah ikut IHT kemarin. Oh, nggih. Nah, padahal guru saya yang ikut IHT dengan yang ikut PME ini sudah lain. Nggih. Karena ikut IHT itu dulu Pak Gino dan Bu Naim itu kan kelas Bukus nggih? ya Bukos. Bukos itu Nggih. ya Bu Naim itu. Bu Naim itu nggih. Nah, kemudian sekarang guru kelas 1 dan kelas 4-nya yang Nggih. realitasnya sekarang itu adalah Bu Nggih. Rida dan Bu Linda. Nggih. Lah Tinggal di mhm. ini beliaunya pundi, Pak? Masih proses Ini nggih? ceritanya gini, Ibu. Nggih. Ini kecamatan saya Oglangan. Alah. Makanya saya suruh pulang, Bu Rida pulang, Bu Nggih. Linda pulang untuk Nggih. lebih amannya. Di rumah. Ya, ini Nggih. termasuk saya di rumah gitu. Nggih. Mboten Jadinya napa-napa, Pak. ya nanti Nggih. mohon bantuannya untuk selanjutnya. Kembali ke Nggih. tadi tentang Mas Endar tadi, Nggih. akhirnya saya konsultasi. Nggih. Mas, ini yang kemarin ikut IHT dan sekarang PMU itu lain. Gurunya Mhm. gimana, apa dalam data itu perlu saya ganti Nggih. Mas Endar atau niku sinten saking Dinas Sragen napa Mbak pripun? Esti Pripun? Mbak Esti Oh alah, Mbak Esti niku ya itu saking kan ada BBGB. 2 ya Nggih. Mbak Esti sama Mas Endar itu. Nggih. Kemudian di situ akhirnya ditambahkan. Ya Oh terpaksa ini nanti ngaten. saya menambahkan untuk Mbak Linda dan Bu Rida. Nggih. Gitu. Kalau dari saya pribadi mboten masalah Bapak, yang jelas kegiatan ini kan harus ada gurunya. Jadi nggih Ya. minimal ada gurunya. Kalau pengawas kan kemarin kan Bapak sampun ngendikan menawi Yes. kondisinya seperti itu, mboten napa-napa saya. Nggih. Tapi setidaknya ini tadi untuk WA dari Ibu tadi yang untuk persiapan pagi tadi Nggih. itu sudah Nggih. diberikan pada Burus. Oh nggih. Terserah beliau yang menyikapinya apakah Nggih. membuka atau tidak, monggo. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Keadaan barusan ditinggal anaknya Ya gitu. Allah, nggih Setiap Bapak, kali nggih. datang ke kantor, ke sekolah itu selalu nangis kalau Ya Allah. itu, Iya, sehingga saya Pak. sendiri juga Iya, tapi kalau ndak apa-apa. Pak Kamtonya itu sebenarnya sudah purna. Nggih. Usia 60. Oh, nggih. Tetapi Sedap. berhubung beliau itu pangkat golongannya 4E,
Sehingga Nggih. mendapatkan penghargaan lagi 5 tahun. Oh, ngaten. Dan Nggih, nggih, nggih. purnanya besok April itu, gitu. Nggih, nggih, nggih. Loh, itu satu sekolah itu 2 atau 1 toh, Pak, pengawasnya? Kebetulan saya dengan Pak P itu lain dabin, Ibu. Oh, Iya. ngaten. Sebenarnya tempat kami ada 3 dabin. Oh, nggih, nggih. Kebetulan Pak Mul dengan Pak P itu 1 dabin, saya 1 dabin sendiri. Oh, Nah, terus ngaten. ini beliau ini pengawasnya Pak Kamto, saya Buros. Oh, karena tadi kan saya sampun PMO kalian Pak Wardi. Iya. Nah, kemudian pengawasnya itu 1, Pak. Oh. Yang apa? SD Puro 2. nggih, Puro 2. Saya masih belum bisa hafal, Pak. Sekolahnya 7, tapi nggih alhamdulillah, Pak. Ini Alhamdulillah. berkah anak solehah ya, Pak ya. Ya, saya solehah sekali. Oh iya. Temen-temen tuh sampai, "Kowe iki kok iso to entuk 7, mbekan kategorine sijine 5, aku entuk gini. Maksudnya kan saya jadi alhamdulillah Pak, JP saya kan banyak Pak terusan gitu loh Pak. Iya. Jadi saya kan bulan ini tuh ada 43 JP. Lah teman-teman tuh ada yang 20, ada yang 23 kayak gitu. Terus tak guyoni gini toh. Loh, lah mbiyen pas IHT mbek PKP piye? Kan dhewe iki ono review bintange, bintangku oke watake aku ya gitu. Enak semua kok sama Bu Ayu itu aja ada protes sama Iya. saya. "Wah, enak kowe Pakde temu Mbak Ayu meneh." Iya. Saya tuh juga loh kok diganti, nggak enak juga sama Bu Eko, Bu Parti, Pak Memet sama Pak Iya. Darmawan nggih. Tapi Iya. ya nanti saya sampaikan apa namanya, ada kebijakan dari pusat Pak gitu. Satu Mungkin fasilitator itu itu dua. berdasarkan tempat mungkin, Bu. Oh, Iya, ngaten. kayaknya karena apa, itu lingkungannya itu dekat semua, Kak. Oh, berarti Jadi ke-7 sekolahan itu deket-deket iya, semua nggih, Pak, nggih? iya. Oh, nggih, nggih, nggih. Kalau tadi lah itu Ibu Rida Nggih, itu nggih, masuk. nggih. Ya. Nggih, alhamdulillah. Nggak Selamat apa-apa, Pak. siang Ibu Rida, sayang. Aduh. Wah, ini Pak Kepala Sekolah iki Gaul loh. gaul loh ya. Oke, Itu selamat siang Bu Ayu, pangapunten ya Nggih. beliau. Nggih, mboten kameranya mana napa-napa. loh? Nggih, kalau lagi persiapan ndak apa-apa, nanti dinyalakan nanti nggak Mohon apa-apa maaf nggih. belum bisa on Berat cam. nggih, tapi nanti nyala nggih, Bu, Mbak, Nggih, atau Bu insyaallah Mbak kita niku. persiapan dulu nggih. Nggih. Ibu Nggih, Ayu, nggih, nggih. mohon izinnya sebentar, ini Nggih, tadi baru nggih, datang nggih. sampai rumah sehingga saya belum sempat untuk luhur. Ini mohon untuk Nggih, sholat nggih. wudhu ya. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, Pak, nggih. Makasih Bu, sebentar ini kamera saya off-kan dulu ya Ibu. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Izin Pak, aku. nggih. Nggih, 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 nggih. Ya, Nggih, Pak, makasih. nggih. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam, Pak. Nggih. Nyuwun pangapunten Bu Ayu. Nggih, pripun, Bu? Niki mangkeh kan dalem wonten Zoom juga. Ini nanti kira-kira sampai jam berapa nggih? Derek pirsa riyin? 2 JP, 90 menit. Kalau kita mulainya 13, ya kita selesai di 14.30. Tapi kan ini tadi Pak Sri ngendikan kalau badhe salat riyin ngaten. Ya kita menyesuaikan. Nggih, 90 menit Bu Rida. Nggih. Pangapunten ini saya nanti kan ada, saya masih ikut PPG Ibu, ini nanti Oh, masih dalam ngaten. ini Nggih, nggih, nanti ada nggih. pendalaman UP, Iya, kira-kira nanti iya. jam 2:30-an. Nanti kalau Nggih. kepepetnya, nanti Nggih, saya nggih. mendahului ngoten pripun Nggih, nggih? nggih. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa Bu Rida nggih. Nggih, sami-sami. Berarti niki tasih nenggo setunggal melih nggih Bu Rida, sinten nggih? Ya Bu, dalemipun tebih pangapunten, sakmenika nembe perjalanan pulang. Oh, ngaten. Nggih, nggih, nggih. Semoga dapat segera bergabung. Ini nanti kalau Pak Sri sudah kembali masuk ke ruangan setelah selesai sholat, ini nanti kita mulai dulu, lalu kemudian Bu satunya lagi nanti nyusul. Nggih, Bu Linda nggih. Bu Linda nggih. Ibu nggih. Pripun Bu Rida, saya rada Rumahnya agak jauh. Rumahnya jauh. Oh, nggih, nggih, nggih. 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 Ndak apa-apa Bu Rida, ini kita nunggu Pak Sri sholat dulu nggih.
Nggih, siap, Bu. Nggih. Nggih, Bu Linda, sugeng rawuh. Nggih. Bu Linda ini nunggu Pak Sri sekedap. Pak Sri tadi ngendikan kalau sholat dulu gitu Pak Sri. Nggih, suaranya Bu Linda kok saya kurang bisa mendengar nggih. Tidak terdengar niku Bu, atau ngagem handphone mboten napa-napa. Kalau laptopnya mikrofonnya ada kendala. Menggunakan handphone enggak apa-apa, Bu. Bu Linda saya tidak bisa mendengar. Nggih. Nggih. Menawi ada kendala teknis perangkatnya menggunakan handphone mboten napa-napa nggih Bu Linda. Nggih. Nggih. Saya ke belakang sekedap Bu Linda. Nggih.
Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam Pak Sri, alhamdulillah. Alhamdulillah udah selesai nih, Bu. Nggih, alhamdulillah. Ya, Nggih, ini Bu Rida dan Bu Linda. alhamdulillah. Nggih, Nah, alhamdulillah. Nggih. lah kuwi pocahe. Nggih. Bu Linda pripun Bapak? Bu Linda, Tadi oh ada ya. kendala, tapi tadi saya sudah Oh. menyampaikan kalau Pak Sri sudah selesai, kita mulai dahulu, nanti Bu Linda bisa menyusul gitu. Nyiapke alat tulisnya dulu, Bu. Nggih, monggo. Nggih. Ndak perlu alat-alat tulis juga ndak apa-apa. Siap, Ibu. Monggo, Nggih, Mbak Ayu. Bapak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa berkumpul. Saya senang sekali sekolah baru saya. Ini salah satunya masih tetap ada sekolahnya Pak Sri. Jadi saya mungkin kalau Pak Sri sudah kenal dengan saya, namun nggih ini Putri Ambarsari. Leres nggih? Putri Ambarsari, Bu Linda nggih? Ada yang mau masuk? Bukan. Putri bukan. Sini hanya dua, Bu Rida dan Bu Linda. Oh, nggih. Oh, tadi kok ada kayak pemberitahuan. Oh, nggih sampun. Itu, Bu. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, perkenalkan saya Ayub Suraningsih. Sehari-hari saya bertugas sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya alhamdulillah ditugaskan sebagai fasilitator program sekolah penggerak. Wilayah penempatannya di Kabupaten Sragen. Pada tahun pertama ini, saya mendampingi 7 sekolah dasar. Salah satu sekolah dasar yang saya dampingi adalah SD Negeri Wonokerso 3. Alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu, SD Negeri Wonokerso 3 adalah salah satu dari sekian ribu sekolah penggerak di Indonesia, dan itu merupakan hal yang harus Bapak Ibu syukuri karena tidak semua sekolah yang mendaftar di program sekolah penggerak lolos sebagai sekolah penggerak. Jadi ini berkah tersendiri kagem SD Negeri Wonokerso 3. Nah, program sekolah penggerak itu sendiri hadir guna mendampingi dan mengawal proses implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya itu kurikulum sebelumnya pemerintah hanya memberikan kebijakan, peraturan, atau wah ini pemberlakuan kurikulum baru. Nah, tidak ada program yang mendampinginya. Namun sekarang pemberlakuan kurikulum Merdeka bagi sekolah itu disiapkan program pendamping. Jadi sekolah tidak sendirian melaksanakan program tersebut. Jadi program sekolah penggerak ini disiapkan selama 3 tahun. Dan ini kita akan mulai
bulan pertama dari 1 tahun pertama kita, seperti itu Bapak Ibu. Dan jenis-jenis pendampingan yang dilakukan adalah yang pertama Pokja manajemen operasional atau forum PMO ini. Jadi kita akan bertemu setiap bulan dalam forum PMO. Apa sih, ngapain ya PMO itu? Oh ini nggih Bu Marlinda. Jadi PMO ini adalah kegiatan kita untuk memfollow up atau melihat sejauh mana sih sekolah dalam melakukan implementasi kurikulum merdeka atau selanjutnya kita singkat IKM gitu Bapak Ibu. Jadi ya kita akan menanyakan beberapa instrumen-instrumen kepada sekolah, lalu kemudian untuk mengetahui sejauh mana IKM sudah terlaksana di SD Negeri Wonokerso 3. Jadi itu hanya sebatas tanya jawab saja Bapak Ibu, dan saya juga akan menampilkan laporan yang akan saya laporkan ke pemerintah gitu. Jadi saya tidak melakukan pelaporan terpisah. Jadi supaya sekolah juga mengetahui sejauh mana dan laporannya itu seperti apa supaya lebih transparan saja gitu Bapak Ibu. Jadi saya nanti akan menampilkan apa yang saya laporkan ke SIN PKB gitu dari sekolah Bapak Ibu. Kegiatan pendampingan selanjutnya adalah refleksi. Nah, jadi di bulan September ini kita ada 3 jenis kegiatan pendampingan, yaitu PMO, refleksi, dan lokakarya. Jadi ada 3 Bapak Ibu, selama 1 minggu ke depan ini lumayan padat, jadi refleksi dan juga lokakaryanya. Lalu kemudian nanti di bulan Oktober juga ada lokakarya dan PMO lagi, namun tidak ada refleksi. Jadi BBGB sudah mengatur setiap bulan jenis kegiatan pendampingannya itu apa saja, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau PMO hanya tanya jawab saja dan melakukan pelaporan di SIN PKB sebanyak 2 JP. 1 JP-nya adalah 45 menit, jadi ada 90 menit Bapak Ibu. Kalau refleksi itu ada 3 JP, dan lokakarya itu 8 JP yang akan saya bagi dalam 2 hari. Jadi 1 harinya 4 JP. Kalau lokakarya seperti kegiatan PKP atau BIMTEK. Jadi Bapak Ibu akan menerima penguatan materi terkait dengan kurikulum merdeka. Seperti itu. Refleksi juga akan menerima materi namun tidak banyak. Kira-kira gambaran jenis kegiatan pendampingannya seperti itu Bapak Ibu. Dan ada satu lagi jenis kegiatan pendampingannya kunjungan. Jadi insya Allah saya akan mengunjungi sekolah Bapak Ibu. Kalau Wonokerso itu saya jadwalkan di bulan November. Jadi kegiatan kunjungan lapangan ini dilaksanakan dari rentang Oktober dan November. Karena saya memiliki 6 sekolah yang harus dikunjungin, jadi saya bagi dalam 2 bulan Bapak Ibu ngaten. Jadi Wonokerso 3 akan saya kunjungin insya Allah di bulan November, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah bergabung melalui undangan email yang saya berikan melalui Google Calendar tersebut, dan ini merupakan kesan pertama yang sangat positif gitu, karena Bapak Ibu sudah perso cara bergabung ke Google Meet melalui undangan yang saya berikan melalui email. Karena tadi sempat ada sekolah yang masih kesulitan untuk bergabung ke Google Meet Bapak Ibu. Nah ini kenapa kok, kan Mbak Ayu bisa aja share linknya di WA, kenapa kok pakai email? Nah salah satu visi dari kurikulum merdeka adalah digitalisasi sekolah. Jadi saya ingin mengenalkan dan juga memberikan kebiasaan terkait dengan teknologi ini kepada Bapak Ibu seperti itu. Namun apabila kok ada kendala ke depannya bisa disampaikan saja. Ngaten Bapak Ibu, nah tak kenal maka tak sayang, ini saya juga pengen kenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau ini baru ada Bu Rida,
Monggo Pak, tapi tetap Pak Sri dulu nggih, walaupun kita udah kenal, tapi kenalan lagi nggak apa-apa Pak, nanti masa ngelangkai Bapak gitu kan. Monggo Biasa Bapak Ibu, saya malah seneng kok nek dilangkai ibu-ibu itu kok. Oh, gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ayub yang telah memberikan waktu kepada kami, khususnya pribadi saya. Di sini insya Allah tidak akan saya panjang lebarkan karena dua-duanya kedua guru saya dan ketiganya adalah Mbak Ayub sendiri, sudah tidak hanya kenal tapi paham betul siapa yang namanya Sriono Kocak ini Ibu. Mudah-mudahan Mbak Ayub sudah semakin memaklumi lagi karena Ibu Rida dan Ibu Linda itu sangat-sangat maklum dengan saya. Jadinya untuk melangkah ke PMO ini mudah-mudahan Mbak Ayub semakin tambah sabar, semakin tambah tabah untuk menghadapi khususnya saya. Hanya pesan saya kepada Mbak Ayub, hati-hati sama Ibu Rida. Oh iya, kenapa Pak? Kenapa Pak? Beliau tegas, keras, cerdas, neng gak jelas Ibu. Kok bisa cerdas? Yang keras kekerasan, yang itu nanti Mbak Lindanya berbanding terbalik. Lembut. Iya. Gitu. Tadi udah terlihat. Ibu itu sampai-sampai nggak bisa dijamah, aku Dewi bingung kok itu. Itu dulu dari saya, mudah-mudahan selanjutnya menjadikan sekolah kami SD Wonokerso 3 terwujud saat sekarang menuju sekolah penggerak sehingga menjadi betul-betul sekolah penggerak gitu Ibu. Amin Bapak. Sedikit informasi Mbak Ayub. Pripun Pak. Kedua beliau ini Bu Rida dan Bu Linda itu adalah salah dua dari 3 calon guru penggerak kami. Wah, luar biasa sekali. Jadi sehingga di kecamatan kami hanya ada 6 guru penggerak, yang 2 itu dari SMP, yang 1 dari SD, yang 3 dari SD itu separuh lebih direbut dari SD kami. Wah, luar biasa. Jos. Ya, maklum karena biasanya di luar sehingga di sini menjadi luar biasa. Iya, betul Pak. Itu saja info dari saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Bu Rida. Terima kasih Bu Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Cahyaningsih. Saya mengemban tugas kelas 1 dari SD Negeri Wonokerso 3. Terlalu tinggi mungkin Pak Sriono untuk memanggil saya sebagai guru penggerak karena saya belum lulus Ibu, pangapunten. Karena masih saya CGP angkatan 4 Ibu, tapi ini kan memang jadwalnya mundur terus. Dan ini juga sedang persiapan lokakarya. Kemudian untuk saat ini mohon maaf saya sedang menjalani kegiatan PPG juga yang insya Allah nanti 2:30 saya juga ada pendalaman materi. Mohon maaf nanti apabila saya dalam mengikuti kegiatan PMI ini mungkin nanti agak pedet nyambung ngoten Bu Ayub nyuwun pangapunten dan mohon bimbingannya agar nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi untuk sekolah kami. Begitu Bu Ayub, matur suwun. Salam kenal Bu Rida. Bu Rida ini mungkin kaget, wah kok saya sama Pak Sri sudah tektokannya tuh enak gitu, komunikasinya enak karena kan kita sudah ada PKP, jadi bertemu dan PKP itu JP waktu itu ya Pak 60 atau berapa ya lu? Ya pokoknya lumayan intens seperti itu dan Pak Sri ini jadi salah satu peserta PKP yang selalu memeriahkan suasana dan menghidupkan suasana. Jadi luar biasa sekali. Pernah ada momen kelas waktu itu beliau masih di sekolah dan mati lampu gitu, dan luar biasa sekali. Saya turut senang dan menyampaikan selamat kepada Pak Sri beserta Bapak Ibu sekalian, Bu Linda dan Bu Rida yang lolos sebagai guru penggerak itu luar biasa karena banyak sekali
guru yang mendaftar sebagai guru penggerak dan belum rezekinya untuk lolos seperti itu. Jadi Bu Rida dan juga Bu Linda semangat untuk mengikuti rangkaian berbagai macam kegiatan, dan ya harapannya ini dimanfaatkan dengan baik dan cara optimal nggih Bapak Ibu, karena tidak terjadi di setiap masa, di setiap waktu gitu. Jadi tetap semangat, minum vitamin, jangan lupa, semoga selalu sehat. Salam kenal sekali lagi kagem Bu Rida, dan manggil saya seperti Pak Sri, Mbak juga enggak apa-apa karena saya juga junior jauh nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Saya juga masih perlu banyak belajar, dan saya juga bersyukur sekali kemarin momen PKP bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah 5 sekolah waktu itu, dan sekarang 7 sekolah sangat welcome terhadap saya, menerima saya dengan baik, dan malah jadi seduluran. Insya Allah nanti sekolah-sekolah yang lain ketika saya ke Sragen juga saya pengen main dan sowan kepada Bapak Ibu yang lain gitu. Karena udah baik sekali, tapi kemudian ada perubahan kebijakan, jadi ada pergantian fasilitator seperti itu. Ya, Bu Linda, ini tadi kita sedang kenalan dulu, kalau Bu Linda sudah membaik koneksinya, saged kenalan monggo, tapi kalau mboten apa-apa. Pripun niki? Sudah baik atau belum koneksinya? Cek, Bu. Ya, Pak. Suaranya. Oh, nggih, sampun terdengar Bu Linda. Nggih. Monggo Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf tadi agak terlambat masuk karena koneksi gitu. Perkenalkan, nama saya Amin Marlinda Khairiasari, tapi seringnya dipanggil Linda, begitu. Saya dari SD Wonokerso 3, saat ini saya tinggalnya di Jenawi, Karanganyar. Kemudian saat ini saya mengajar di kelas 4. Ngaten Ibu. Oh nggih, salam kenal Bu Linda, jauh sekali nggih dari Karanganyar ke Sragen PP ngaten nggih. Luar biasa. Nggih. Baik Bapak Ibu, tapi, sekali lagi 30 menit, Pak. Wah, cepat sekali 30 menit Karanganyar Sragen 30 menit nggih. Jangan ngebut-ngebut. Perbatasan. Oh, perbatasannya nggih. Pokoknya hati-hati di jalan nggih Bu nggih. Jangan sampai ngebut-ngebut, hati-hati. Nggih, baik. Karena Bu itu kalau ngebut sekali itu aku sedih kok ngrasake Kak. Jangan Pak, jangan ngebut-ngebut Pak. Nanti pokoknya yang penting sampai selamat gitu. Oke, nggih Bapak Ibu, ini saya mau share screen nggih tampilan laporannya untuk PMO-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mersani, sarang-sarang mersani. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu tampilan SIM PKB dari akun saya sebagai fasilitator. Jadi nanti total itu ada 43 jenis isian yang harus kita isi, dan saya mengisi berdasarkan hasil follow up dan wawancara. Cek, mohon maaf, ini memang suaranya hilang atau bagaimana nggih? Atau koneksi saya? Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ini saya ada kendala koneksi. Nggih, halo. Halo, bisa didengar Mbak Ayu? Halo. Nggih, bisa Pak. Bapak bisa mendengar saya? Oh, bisa sekali Ibu, selalu saya dengarkan kok. Bisa, Bu. Bu Rida bisa dengar saya? Nggih, sekedap. Mbak Linda bisa dengar saya? Halo. Bisa, Pak. Alhamdulillah.
langsung. Kok kana? Mbak Ayub monitor. Yang ngombe iki yang mimi kamerane di off ke. Aku nek udah tetek off ke kok. Gak pare Mbak Ayub kok. Ya Mbak Ayub. Nggih, Pak Sri Pak Sri bisa mendengar suara saya mboten, Pak? Bisa Ibu, bisa. Halo? Cuma tadi tampilan Halo. monitornya tadi Bisa agak nggih, Pak, nggih? ya. Ada kendala jaringan. Nggih. Oke, sekedar. Oke, nggih, Bapak Ibu ngapunten nih tadi ada kendala koneksi. Sudah bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa Mbak, bisa. Normal. Oke, bisa nggih? Nggih, Ya, baik, siap. alhamdulillah. Ini saya mulai lagi. Nggih. Nah, ini saya share screen dulu. Aduh, nggak muncul ini. Halo. Aduh. Halo, siap Ibu, siap Bu, siap Mbak. Nggih, Siap. Pak Sri, Bu Linda dan juga Bu Rida. Ini saya ada opsi. Gimana? Nggih, Pak Sri, saya ada opsi kalau ini kan saya lagi ya. tidak di rumah. Ini kan saya lagi tidak di rumah. Terus? Nah, ini saya kalau kita pending pripun Pak, supaya saya mau pulang dulu saja Sekitar, gitu, supaya jaringannya ya, enak. Ini berapa tapi saya menit, tuh di Ibu? kampus, jaraknya sekitar 2 jam. Ketemu habis maghrib ngoten pripun Pak? Nah, kalau habis maghrib kami ada acara RT itu Bu. Kalau saya, kalau Ibu Atau gimana? jam 4 gitu. Aduh. Gimana kalau itu Saya kok Ibu-ibu, kalau yang jelas sore ini nanti saya tidak bisa. Nggih. Kita atur gitu ya. Mungkin Ibu-ibu pripun? Sekedar Pak. Saya pendalaman. Saya enggak masalah. Kalau maghrib jelas saya enggak bisa. Nek Bu Rida nanti kan pendalaman PPG berbenturan. Pendalaman biasanya kalau nggak jam 3 sampai maghrib gitu. Oke. Nah ini sudah semoga baik lagi nih. Ceritanya Ya. saya lagi di kampus Pak. Amin, Ya amin. lagi di kampus. Oh, gitu, Nggih, amin. koneksinya tidak baik. Maksudnya saya mau pulang dulu apa kita ketemu di rumah gitu. Tapi semoga ini saya khawatirnya nanti putus lagi gitu loh. Okay. Tapi rumah saya dari kampus itu lumayan jauh. Jadi secepat-cepatnya itu 45 menit gitu, Pak. Nah, tapi ini kita lanjutkan saja dulu ya. Gini, khususnya kalau kami, Bu Rida itu bagaimana? Karena Bu Rida itu hubungannya dengan PPG. Tapi kalau saya kan acara RT lah, Bapak-bapak RT, misalnya saya nanti tak izin, mungkin karena saya nanti ada RT. Sekretaris bingung. Nggih, sampun semoga ini koneksinya baik, Pak. Jadi kita lanjutkan saja dulu nggih, Pak, nggih. Gitu ya, ya, Pak. ya. Nggih. Mudah-mudahan lancar Iya.
Nggih, amin amin Bapak Kedap. Ini saya Lebih coba. baik kendala awal ya Ibu daripada kendala akhir gitu. Iya. Aduh. Sudah kelihatan belum nggih? Kelihatan Ibu? Udah. Halaman SIM PKB saya sudah kelihatan, Pak. Sudah. Oh, sudah nggih. Nggih, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu, ini nanti ada 43 instrumen yang harus kita yang harus saya isi berdasarkan hasil papar atau apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu nggih terkait dengan kondisi sekolah. Aduh, malah minta login. Nggih. Kelihatan sampun nggih? Siap, sudah. Oke, alhamdulillah. Nggih, jadi yang pertama ini instrumen terkait dengan perencanaan IKM di sekolah Bapak Ibu gitu. Jadi yang pertama itu terkait dengan KOS kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu sejauh ini sudah menyiapkan KOS atau belum? Sudah, Bu. Oke, nggih. Sampun nggih, berarti Sudah. sudah di tahap mana Pak KOS-nya? Tahap sampai pada penandatanganan dinas kabupaten. Berarti KOS-nya sudah sampai di tahap mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan contoh dari Kemdikbud dengan cara memodifikasi pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran berdasarkan analisis dan refleksi terhadap kondisi melibatkan perwakilan sekolah, orang tua dan murid. Ya, mengembangkan. Nggih, ini sementara ini saya klik di opsi 3 nggih. 3 ya, Bu. Nggih. Kemudian di alur tujuan pembelajaran di ATP ini bagaimana? Sampun disusun ATP-nya? Sebentar tak anune. Nggih. Nah, di sini bagaimana menyusun ATP-nya? Apakah menggunakan contoh dari Kemdikbud? Kemudian dari contoh tersebut apa ada perombakan, penyesuaian dan pengembangannya? Bapak Ibu Yang jelas kami menggunakan contoh, cuma contoh itu kami sesuaikan dengan kondisi karakter lingkungan sekolah kami. Nggih. Berarti ini di sini ada opsi 2 nggih Bapak, berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ya betul Nggih. Ini untuk bulan pertama pendampingan, jadi saya di opsi 2. Kemudian terkait dengan pembelajaran dan asesmennya, Pak. Nggih. Penilaiannya bagaimana? Sama seperti di tujuan pembelajaran, apakah ada dilakukan penyesuaian dan perombakan sesuai kebutuhan peserta didik atau bagaimana ini? Kalau kami dalam menyarankannya adalah sesuai dengan kebutuhan peserta. Cuma ya kami tidak bisa memantau langsung ke lapangannya karena itu adalah beliau berdua yang saya suruh penyesuaiannya dengan yang ilmu telah diterimakan beliau dalam CGP-nya itu. Itu monggo Ibu Rida, Mbak Linda. Nggih. Monggo Bu Rida dan juga Mbak Linda. Ini kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Sri, sepertinya SD Wonokerso 3 ini di perencanaan pembelajaran dan asesmennya ada di opsi 2 nggih? 2 atau ya, perencanaan pembelajaran itu di asesmennya sesuai dengan kebutuhan sekolah itu. Nggih. Masih menyesuaikan. Yes, ya, Ibu berada di opsi 2. Nggih. 2 nggih, selaras dengan ATP-nya tadi. Nggih. Kemudian di sini penggunaan dan pengembangan perangkat ajar.
Bapak Bu Rida dan Bu Linda sejauh ini menggunakan perangkat ajarnya, sumber belajarnya itu dari mana saja, Bu? Ya. Ada buku, Dipahami kemudian dulu. juga kita mengambil menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau menurut saya yang opsi 3. Oke, nggih. Berarti di sini juga nanti di dalam kegiatan pembelajarannya ada referensi-referensi misalnya dari video, dari modul ajar, ngaten nggih, Bu nggih. Ya, nggih, betul itu. Oke, baik. P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya sejauh mana, Pak? Modul proyeknya itu Bentar, penyesuaian menggunakan contoh dari Kemdikbud. ya, contoh itu pasti sebagai acuan, tapi kami menyesuaikan dengan kebutuhan peserta sampai minat. Opsi 3, Ibu. Membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemdikbud sesuai konteks lokal kebuatan. Oh, nggih. Berarti nanti ke depan ada nggih modul. Nggih, ke depan nanti ada modul proyek P5-nya itu nggih Bapak nggih. Nanti nggih. Insya Allah. Nanti kalau udah ada aku nyuwun Mbak Ayub no. Oke, ini yang tahap perencanaan saya simpan dahulu, sampun. Selanjutnya kita lanjut ke pelaksanaan pembelajaran, nggih, tahap pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana implementasi P5 di sekolah Bapak Ibu? Ini di sini ada menerapkan proyek yang membedakan dengan antara opsi 1 sampai opsi 4 itu di kontennya, di muatannya. Kalau opsi 1 itu proyek berorientasi pada menghasilkan artefak produk seperti makanan, minuman, atau prakarya. Mudahnya seperti itu, membuatnya prakarya. Belum menitik beratkan pada pemahaman tentang konsep dan atau penyelesaian masalah. Nah, kalau yang opsi 2 itu di sini proyek diawali dengan identifikasi masalah yang dipandu atau diarahkan lebih banyak oleh guru, sehingga kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman tentang konsep atau penyelesaian masalah, problem solving sesuai dengan temanya. Itu. Nah, P3 yang disiapkan dari SD Wonokerso 3 ini seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau kami mencermati ini adalah masuk pada opsi 1, Ibu. Karena itu sudah kami laksanakan, terutama Bu Rida yang sudah melaksanakan, dan Mbak Linda kebetulan itu dulu malah justru sebelum adanya IKM itu kami sudah melaksanakan penerapan penguatan konten itu, Bu. Oke, nggih, baik Pak, nggak apa-apa. Ini berarti ini saya klik opsi 1 dulu nggih. Kemudian di sini sejauh mana pembelajaran yang dilakukan di SD Wonokerso itu sudah berpusat pada peserta didik atau belum. Jadi di sini tolong diceritakan Bu Rida dan Bu Linda bagaimana Ibu melakukan pembelajaran di kelas Bapak Ibu-ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini mencermati dari soal yang nomor 2 ini, saya nomor 3. Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Karena untuk saat ini kebetulan saya sudah menggunakan IKM ya, karena memang berpusat pada murid. Untuk saat ini saya lebih ke merdeka mandiri gitu. Jadi pembelajaran yang saya berikan itu lebih bervariasi, Bu, dan terpusat pada murid. Saya berperan sebagai fasilitator. Oke, bisa dicontohkan satu saja di mata pelajaran Ibu, contohnya bagaimana, seperti apa gitu? Kemarin saya menggabungkan antara pembelajaran yang berbasis IT, saya menggunakan dongeng, menggunakan layar proyektor. Kemudian setelah mendongeng tentang PPKN, kemudian saya gabung dengan puzzle Pancasila. Jadi saya masih kelas 1, Bu, jadi saya menggunakan puzzle Pancasila itu dari gambar Pancasila yang saya potong-potong, akhirnya nanti mereka menyusunnya sesuai dengan video yang sudah dijelaskan di layar proyektor.
Baik, Jadi terima nanti kasih. anak akan berusaha bekerja sama dan bertanggung jawab atas tugas mereka masing-masing. Jadi berawal dari penggabungan teknologi IT, kemudian saya gabungkan dengan kegiatan mereka agar lebih menjadi hidup gitu kelas saya. Oke, makasih Bu Rida. Kemudian selanjutnya di sini Bu Linda, bagaimana Bu Linda melakukan penilaian atau assessment di kelas Ibu gitu? Apakah ada asesmen formatif atau seperti apa Ibu melakukan penilaian di kelas Ibu? Monggo Bu Linda. Untuk penilaian saya masih menggunakan yang melakukan asesmen formatif. Jadi awal pembelajaran ada semacam pretest dulu. Kemudian nanti setelah pembelajaran akan ada evaluasi lagi. Kemudian nanti bersama anak-anak melakukan refleksi, tanya jawab kira-kira mana yang belum dipahami. Nah, nanti kira-kira yang memerlukan pengembangan nanti dikembangkan lagi atau ditambahkan pada pembelajaran yang selanjutnya gitu. Oke, kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Linda ini masuk pada opsi 3. Nggih, mohon coba dicermati Bapak Ibu sekalian apakah sudah sesuai. Opsi 3, guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya yang sesuai dengan capaian mayoritas peserta didik di kelasnya. Belum merupakan rencana pembelajaran terdiferensi. Guru melakukan asesmen untuk mendapatkan umpan balik tentang kebutuhan belajar peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya. Nggih. Kemudian selanjutnya di sini pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Kalau dari sini masih sama, saya yang saya tangkap di opsi 3. Pripun Bapak Ibu ada masukan di SD Wonokerso pembelajarannya kesesuaian pembelajaran dengan tahap belajar peserta didiknya? Ya itu dulu Ibu, yang sederhana dulu. Nanti sambil proses menambah kemajuan lagi gitu Bu. Ini di opsi 3 sudah cukup baik Bapak. Jadi yang paling rendah itu di opsi 1. Jadi kalau di opsi 3 itu berarti sudah cukup baik gitu. Ya opsi 1 ya. Tapi tadi di bagian pembelajarannya di apa yang disampaikan oleh Bu Rida itu ketika menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi itu sudah masuk opsi 3, bahkan mungkin kalau dikembangkan lagi sudah bisa masuk opsi 4. Jadi kita relevan disesuaikan dengan penilaian dan juga pembelajaran sesuai tahap belajarnya gitu. Lanjut. Mohon maaf untuk yang tadi yang pembelajaran yang kami lakukan itu tidak terlaksana setiap harinya demikian Ibu. Sesuai dengan kebutuhan atau tema yang sedang kami ajarkan begitu Bu. Oke, baik. Oh gitu. Atau ini saya klik dulu di opsi 2. Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik serta metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Betul. Ya Bu. Mungkin kedua dulu Bu. Oke. Jangan dua Bu, ayub-ayuban nanti. Kemudian di sini penilaiannya berarti juga relevan dengan opsi 2. Guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih ketika merancang asesmen. Guru mulai memperhatikan kesesuaian antara asesmen dengan tujuan pembelajaran. Opsi 2. Ngaten nggih Bu Linda nggih? Siap. Baik. Kemudian ini saya sesuaikan juga dengan bagian pembelajaran sesuai tahap peserta didik opsi 2. Berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase capaian belajar mayoritas siswa di kelasnya dan dengan memberikan perhatian khusus terhadap sebagian siswa yang membutuhkan perlakuan, materi, dan atau metode pelajaran yang berbeda. Baik, selanjutnya ini dikolaborasi. Bagaimana kolaborasi antar guru dalam melakukan penerapan IKM ini, Bapak Ibu?
Apakah sudah ada kolaborasi atau belum ada, atau kalau sudah ada, guru berkolaborasi dalam proses perancangan pembelajaran di awal dan di akhir. Nah, Mohon petunjuknya dulu, itu yang nggih. dimaksud dengan berkolaborasi itu gurunya itu gimana maksudnya gitu. Oke, baik. Jadi di dalam penerapan IKM ini kan ada penyusunan modul ajar, lalu kemudian metode pembelajarannya itu menggunakan sumber atau perangkat ajar yang lebih bervariatif. Nah, ini misalnya Bu Rida dan Bu Linda apakah sudah saling berkolaborasi, saling tukar sharing ide atau perangkat ajarnya atau bagaimana gitu, Pak? Penyusunan modul ajarnya, ngaten. Nggih. Saya kira itu kolaborasinya itu dengan guru yang lain yang non IKM, dengan guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya kira itu. Ya. Oh, nggih. Atau dengan semuanya juga tidak masalah Ya, apabila rata-rata kami memang setiap selesai itu selalu bercerita, kemudian komunikasi, akhirnya terjadi kolaborasi. Kalau di situ mungkin ya, mungkin tidak. Karena apa? Ya sering dapat masukan dari teman-teman atau mungkin saling menggantikan gitu, Ibu. Oke, baik. Oke. Kalau yang saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan Bapak, itu di opsi 1. Jadi di sini belum berkolaborasi untuk keperluan pembelajaran intrakurikuler, namun sudah berkolaborasi untuk keperluan P5. Kalau untuk 2, opsi 2, maksudnya? Berkolaborasi dalam perencanaan pembelajaran di awal atau di akhir. Misalnya diskusi tentang kemajuan belajar peserta didik di akhir semester, berbagi praktik baik, berbagi info tentang perangkat ajar, seperti yang saya sampaikan tadi, saling sharing, seperti itu. Kira-kira sudah dilakukan? Itu kalau saya lihat keseharian beliau-beliau Bapak Ibu guru, itu kayaknya masuknya opsi 2 itu, Ibu. Kayaknya. Tapi kalau opsi 1 tuh yang guru belum berkolaborasi untuk keperluan pembelajaran intrakurikuler, itu sudah itu sebenarnya. Nah, itu gimana menurut ibu-ibu itu sendiri yang merasakan? Aku gak ngerasake kok. Nggih. Pripun Bu Rida dan Bu Linda kira-kira? Untuk saya pun, saya sudah merasa hampir sering guys, setiap hari itu sering berkolaborasi dengan teman-teman untuk membahas baik pembelajaran di awal maupun di akhir, karena untuk profil pelajar Pancasila ini baru untuk kami, hampir setiap hari juga kami membahas ini, tapi tidak dalam forum resmi, Bu. Oke, baik. Ngobrol-ngobrol gitu, Bu. Nggih. Oke, baik. Berarti di opsi 2 nggih ini Bapak Ibu nggih. Siap, pantang. Selanjutnya bagaimana SD Wonokerso berkolaborasi dengan orang tua atau keluarga, Bapak? Bisa diceritakan? Itu selalu, Ibu, kami khususnya saya selaku kepala itu kalau setiap saat Ibu Bapak mengajar, kami selalu ya tanya jawab dengan, kami kan kebetulan orang tua itu mengantar siswa. Disinilah kami selalu menunggu di pintu gerbang, di situ selalu tanya apakah ada kekurangan atau kelebihan, sehingga kami pun sering juga mendapatkan masukan-masukan dari orang tua yang mengantar maupun masyarakat setempat yang bukan orang tua. Nah itu monggo dimasukkan pada opsi berapa, tapi yang jelas kami selalu komunikasi gitu. Walaupun tidak setiap harinya gitu. Berarti sejauh ini baru dari sekolah Bapak Ibu guru ataupun wali itu menyampaikan kepada orang tua nggih Bapak nggih. Jadi dari sekolah ke orang tua, ngaten nggih, satu arah. Tidak dua arah, Bu. Sudah dua arah. Ya, karena ada orang tua yang tanpa diminta datang ke sekolahan memberikan masukan. Kemudian kami olah bersama, setelah itu kami hadirkan ketua komite. Kemudian begitu, Bu. Monggo Bu Rida. Menambahkan juga, silahkan. Ini kan biasanya dalam satu kelas itu ada grup WhatsApp, ada antara guru, wali kelas dan juga wali siswa. Jadi di situ biasanya orang tua juga memberikan usulan atau mungkin memberikan saran gitu.
Jadi tidak hanya informasi dari sekolah, tetapi juga kadang orang tua juga memberikan masukan atau usulan begitu untuk pembelajarannya ataupun tanya jawab begitu, Bu. Baik. Nggih, berarti ini di opsi 3 nggih, guru berkoordinasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan, memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua atau wali pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses belajar. Kemudian adanya komunikasi dialog dua arah di mana pihak sekolah, guru, atau orang tua wali mencari ide dan kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan bersama untuk mendukung proses belajar. Seperti yang disampaikan Bu Linda tadi, adanya masukan ketika ada informasi yang dikirim ke WA Group tadi. Seperti itu, nggih, Bapak? Ya. Nggih. Kemudian di sini bagaimana, apakah sudah ada kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, atau industri? Maksudnya itu gimana maksudnya itu, Bu? Melibatkan itu tentang apa? Organisasi kemasyarakatan atau pelibatan di komite pembelajaran atau untuk pengembangan kegiatan pembelajarannya, Pak? Gini, kalau itu nanti monggo jenengan Mbak Ayu masukkan mana yang jelas gini. Kalau kami melibatkan masyarakat, komunitas, industri itu kami di sekolah kami memang ada sejenis kelompok alumni yang itu nantinya akan menjadi wadah apabila kami istilahnya membutuhkan ataupun beliau yang membutuhkan kami, itu satu. Kemudian yang kedua, melibatkan masyarakat itu misalnya dalam hal event-event tertentu itu memang kami full masyarakat yang diminta masyarakat dan orang tua yang minta atau ditunjuk untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Nah, terus untuk pengembangan tentang pembelajaran terhadap anak yang tadi sudah saya atur ke Mbak Ayu, bahwasanya itu sudah dilaksanakan Bu Rida, itu khususnya bisnis atau perdagangan atau apapun itu kecil-kecilan itu juga melibatkan dari orang tua, yang terserah orang tua memberi petunjuk pada anak untuk istilahnya dijajakan pada kita. Nah, itu masuk pada opsi mana, monggo Mbak Ayu. Oke, baik. Jadi tadi ada forum alumni itu sudah cukup baik, Pak. Nggih, sudah cukup baik, dan kedepannya mungkin ada kerjasama lagi dengan komunitas atau komunitas ini sekarang ini kan semenjak adanya teknologi pendidikan dan digitalisasi, contohnya seperti Ruang Guru atau Zenius. Nah, banyak organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, Pak. Ada namanya Bengkel Guru ataupun yang lainnya gitu. Jadi harapannya ke depan mungkin bisa berkolaborasi dengan organisasi atau komunitas pendidikan atau dunia industri seperti itu, walaupun ini kan dari SD tapi bisa menggandeng dunia industri seperti itu, Pak, untuk sekolah. Ini tapi ya, sudah baik, sudah baik. Dan Bu Rida itu yang rajin ikut itu, Bu. Kebetulan sekali CGP, sehingga dia meminta apa itu yang kemarin diajukan ke kami itu, namanya kurang tahu, yang jelas itu CGP kedua beliau itu acung jempol 5 itu, Bu. Iya, Pak, ini saya masukkan ke opsi 3. 3 ya. Yes, sudah melibatkan masyarakat untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler atau proyek penguatan profil pelajar untuk kegiatan yang lebih panjang. Ibaratnya simpelnya ketika misalnya di kelas tersebut berkunjung ke toko batik atau toko yang membuat makanan, industri makanan seperti itu sudah di kelas apa mata kuliah, misalnya matematika, tapi juga ada berkunjung ke industri seperti itu. Jadi tidak hanya untuk proyek P5 saja yang di luar intrakurikuler, tapi juga masuk ke intrakurikulernya, Pak, gitu. Kedepannya harapannya seperti itu, nggih. Mudah-mudahan di sini juga dekat kami ada industri sederhana rumah produksi itu minyak goreng itu. Mudah-mudahan nanti akan sampai ke situ, Ibu. Nggih, baik, Pak. Jadi
anak-anak itu tidak di kelas juga melihat proses pembelajaran yang terjadi di luar kelas, Pak, gitu. Selanjutnya ini ada refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Bagaimana dari pimpinan, kepala sekolah, dan juga guru-guru terkait itu melakukan refleksi dan evaluasi dari implementasi kurikulum Merdeka ini, Pak. Ya, sebentar Ibu. Nggih. Presiden cenderung satu arah dengan satuan belum berbasis data. Nomor siji ku elek gak sah ya. Loh, nggak apa-apa, ini kan bulan pertama, Pak. Iki padake wong tipis ya. Ya, ini kan bulan pertama, nanti masih ada 11 Itu bulan ke depan. silakan Bu Rida dan Mbak Linda. Nggih, kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan oleh Wonokerso 3 ini? Pokoknya kepalanya sing apik-apik gitu. Ya. Di opsi 2. 2 Bu, siap. 2 dulu. 2 ya, siap. Ya, siap. Nggih. Rasiap sesuk tak pindah kelas. Aduh. Ini kita sudah masuk di Nggih. Selanjutnya di sini tentang kepala sekolah. Aduh, ajur memang ini. Ya, bagaimana ini menurut Bu Rida dan Bu Linda, Pak Sri dalam memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid ini? Monggo. Tidak apa-apa, walaupun aja Pak Sri. Nggih. Kepala sekolah baru di tahap memahami atau sudah mengajak atau sudah melibatkan seluruh warga sekolah atau sudah memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif. Jawab ya, Bu. Sejujur-jujurnya. Nggih, mboten napa-napa, ini kan baru bulan pertama, Pak. Baru bulan pertama pendampingan. Mbak Linda opsi berapa? Ini Mbak Rida yang jawab nomor 1, nanti Mbak Linda, Bu Linda yang jawab nomor 2, ngoten nggih. Nggih. Pripun Bu Rida? Jangan, enggak perlu berdoa dulu, enggak apa-apa Bu. Ini saya berada di opsi 2. Ya. Nggih, enggak apa-apa. Opsi 2. Monggo yang nomor 2 Linda. Ini yang nomor 2 sudah nggih terkait dengan refleksi dan perbaikan kualitas. Nggih. Kemudian ini kembali ke Bu Rida lagi. Nomor 3 ini. Ya lagi Ibu. Lingkungan belajar nyaman, aman. Nah opsi 3 sebenarnya ya ning do gak gelem Mbak. Ini bulan pertama pendampingan. Ya. Jadi misalnya kok nanti masih belum baik kan malah itu memang lebih justru baik. Ada, ya, iya, justru ada peningkatannya. Iya, ya, betul. Untuk yang nomor 3 saya opsi 3 boleh. Oh, nggih. Kemudian ini siapa gantian tadi yang menjawab Bu Linda nggih kalau enggak keliru nggih. Bu Linda ini Bu. Yes. Sekarang Bu Rida atau Bu Linda ini? Bu Linda, tadi nomor 3 Bu Rida. Yes, sekarang Bu Linda monggo. Opsi 5 Bu Linda. Masih di opsi 3, Pak. Nomor 4. Oke. Kemudian sebentar, ini Mbak Ayub, saya tak baca dulu. Nggih. Opsi 3 wae. Alasannya nggak apa-apa Pak. Ini karena udah jam 2.11. Oh ya, betul, sip ya. Alasannya yang opsi 3 itu ya untuk komunikasi dengan komite, kemudian juga dengan orang tua sudah lumayan bagus gitu, Bu. Sudah mulai terbangun. Besok turun jalur duit itu, Bu. Aduh, gocengan ya Pak ya. Nah ini nomor 5 ini monggo gantiannya gilirannya siapa ini Bu Rida nggih Bu Rida. Di opsi 3 Bu. Oh nggih. Monggo ini udah baik ini Pak Sri opsi 3. Keduren yo. Ini nomor 6 monggo Bu Linda. Tentang
spiritual dan moral serta emosi Ah, perilaku itu. Aduh, ini moral ini. Anak soleh saya. Jujur Bu Linda. Ayo jujur Bu Linda. Jujur, Jujur Bu Linda. Ini sering jujur opsi Please, lima. kesempatan. Iya. Gunakan kesempatan sebaik mungkin. Ayo Bu Linda, opsi 1 kayaknya ya, pasti Katanya ya. aman. Opsi 2 Aduh. dulu. Moral. Opsi oke. 2. Opsi Katanya 2 deh. aman. Ya Ibu. Din, udah apa? Nah ini yang terakhir, monggo ini Bu Rida. Itu 2 suara terbanyak itu. 2 Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Ya, nggih. betul. Tuh. Kemudian ini terkait dengan Semangat. SDM. Nah, ini lebih singkat saja sih. Bagaimana jumlah PTK-nya? Jumlah PTK mencukupi Apakah sekali. sudah Iya. Ya. oke, mencukupi Itu nggih? kok tidak, Bu? Oke, baik. Kan ini jumlah PTK Oh, tidak tidak. mencukupi. Oh iya, malah jebakan Iya, itu, Bu. iya. Enggak kalimat. Iya. Get aku. Ya. Kompetensi gimana kapasitasnya nih? Monggo Pak Sri sakit Alhamdulillah. menyampaikan. Yang jelas dari saya tarik kesimpulan itu tadi yang saya sudah aturkan dari depan itu kapasitasnya tinggi. Baik, Nah, baik. itu Ye. monggo. Nah, Ye. Kemudian di sini bagaimana komitmen kepala sekolah atau pengawas atau guru nih dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? itu TTS, Bu. Nomor 3. Apa, Pak? Tinggi-tinggi sekali. Oh, tinggi-tinggi sekali. Komitmen ya, Pak ya. Iya, komitmen sekali kecuali Oke. Brida. Ada yang sedang gerah? Berhalangan karena tidak. Oh, saat sekarang, Ibu? Nggih, saat Tidak sekarang. ada, tidak ada. Tidak ada, nggih. Nah, Semuanya karena ringan, nggih. kalau itu berhalangannya PPG dan seterusnya itu kesibukan lain ada. Tapi kalau untuk sakit Nggih. tidak ada. Oh iya, nggih. Dalam jangka waktu yang lama tidak masuk karena sakit tidak ada, Tidak. nggih. Tidak. Nggih. Baik. Kemudian di sini kita masuk ke anggaran, Pak. Wis. Ya, anggaran belum. Anggarannya apa sudah ini, tersedia? Bu? Enggak. Anggaran mungkin yang ini, yang 80 atau Oh, sudah. nggih, Sudah. atau menurut Bapak Ya, 80 mungkin kurang sudah, atau ya. gimana nih? Ya, kurang sekali itu, Bu. Ya. Itu Bu Rida saja mintanya sepeda motor sih. Aduh, lah kemarin saya nggak diundang IHT. IHT sederhana sekali kok. Wah, wes. IHT itu Wes. itu anggaran Ini ya. Nggih. Anggaran Tidak semua nggih, Pak, nggih. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya teknologi ini. Aplikasi yang digunakan seperti tadi ada program Merdeka Mengajar dan juga aplikasi-aplikasi yang lain nih, misalnya ada Google Meet Itu dan komplit. sebagainya. Komplit Ibu, Mbak. Itu dari ibu-ibu kami. Lancar nggih. Ya. Ya, email dan saya juga alhamdulillah Ya. seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu sudah bisa bergabung ke link yang saya kirimkan melalui email tanpa kendala, itu sudah bentuk apresiasi jempol lah dari saya gitu, karena masih banyak ya. Jempol berapa, Ibu? Ya 1 dulu Pak, nanti kalau kebanyakan. Udah tak kayak ukeh kok saya emosi. Laptop, ketersediaan laptop apakah sudah cukup? Sagu satop. 1 guru 1 laptop punya saya. Alhamdulillah, nggih. Jaringan internet bagaimana di sekolah? Datnyeng, Bu. Gimana, Pak? Tidak stabil. Oke, baik. Berarti ini saya tulis ya. Mohon diinformasikan ada hambatan apa, Pak? Oh, itu yang jelas sinyal kurang. Yeah. Kalau ya sinyal kurang tajam atau kurang stabil ya itu. Kemudian juga seperti kemarin tentang listriknya itu kan tidak bisa penuh untuk memenuhi dari apa itu apabila seperti kemarin terjadi obangan seperti itu loh, Bu. Oh, nggih. Ya, jadi sewaktu-waktu mati total gitu tanpa pemberitahuan. Ini tadi juga saya kira udah aman, ternyata tahu-tahu total ya seperti itu. Itu nek tegangan memang sudah stabil, cuma udaranya itu yang tidak. Gitu. Kira-kira dari hambatan tadi, Bapak ada saran apa yang nanti bisa kita eskalasi ke dinas dan pemerintah pusat? Itu kalau kami, saran kami ya
mohon untuk kerjasamanya dengan Telkomsel karena jaringan kami masih menggunakan wifi apa itu model terminal tembakan itu. Oh gitu, belum IndiHome gitu belum ya Pak ya? Nah, itu untuk masuk ke wilayah kami. Sehingga disitulah kami bisa tidak khawatir lagi untuk terjadinya hambatan sinyal-sinyal yang tidak stabil itu tadi. Gitu. Oke, baik. Ya, ini mohon Bapak Ibu sambil bisa membaca apa yang saya ketikkan, nggih. Kalau ada masukan bisa disampaikan. Nanti ini sebagai bentuk besar dan baik, khususnya pada instansi terkait gitu, Bu. Maksudnya pada sebentar Ibu, saya ada COD-nya sebentar ini. Oke, ada COD. Nggih. Ya, saya cukupkan ini ya, yang ini nggih. Oke, baik. Selanjutnya di kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran belum berjalan misalnya karena guru mangkir atau peserta didik tidak mengikuti pembelajaran. Ini tidak, nggih. Perangkat ajar tidak memadai, adanya keterbatasan ya, Bu, ini akses. Udah selesai. Nggih. Adanya keterbatasan akses terhadap buku teks, contoh modul ajar, contoh modul project, penguatan P5 ini tidak ada, nggih, semua bisa diakses, nggih Bapak Ibu, nggih. Lancar. Nggih. Kemudian di sini dukungan pemerintah. Anggaran tidak tersedia atau tidak cukup? Tidak, nggih. Tidak ya. Cukup, nggih Pak, nggih. Itu yang Boskin atau regulernya? Boskin. Boskinnya kurang oke, Bu. Mau ditulis kurang, nggak apa-apa sih. Nanti ditulis. Ini kalau ditulis kurang harus ditulis apa? Oh gitu, ada toh. Oh ada anunya ya Bu. Oh ya ya ya. Iya oh, Pak. Gitu, ya. Gimana ya, nih? Itu tidak. Tidak. Ya. Kemudian di sini kebijakan regulasi menurut Bapak gimana kebijakan regulasi dari dinas? Apakah sudah mendukung pelaksanaan program ini dan kebijakan dari GTK ini dari dinas kabupaten ya Ibu? Iya, nggih, Sragen. Itu gini, untuk hal seperti ini regulasinya memang agak gimana berbelit-belit karena kesulitannya kami, ada kebutuhan kami yang tidak terakomodir dari Boskin itu. Sehingga kami kesulitan kalau mengeluarkan dari bos reguler, di regulernya nanti ada anggaran yang tidak tercover gitu. Betul. Itu kesulitannya itu loh Bu. Contoh saja untuk pembelian laptop yang betul-betul kami butuhkan seperti ini. Tidak boleh ya Pak ya. Itu seperti yang sudah saya sampaikan dulu waktu PKP kan, harus pinter-pinternya Bapak untuk mengelola kan, gitu. Itu terus dicake ini masuk dukungan atau tidak, monggo. Nah, ini saya juga menyerahkan ke Pak Sri, ini kita laporkan kurang, belum memadai atau pripun. Kalau kita regulasi dari pemerintah daerah dirasa otomatis data belum tersedia. Oh, data belum tersedia nggih Pak nggih. Iya, karena apa? Karena ya memang itu ada ning data untuk laptop tidak atau belum tercover di Boskin itu. Nggih. Betul nggih. Ada rencana rotasi untuk kepala sekolah atau pengawasnya enggak? Kalau guru dua-duanya ini mau saya pindah itu. Tidak ada, Ibu. Ini tidak ada nggih. Dukungan dari pengawas seperti apa sejauh ini? Nah, saya tidak berani bilang, tidak berani matur, ya intinya seperti itu. Bu Ayub, Mbak Ayub bisa menyikapi. Nah, ini kan sendiri. Kalau saya tulis tidak, itu nggak apa-apa nggih, atau pripun? Karena ya seperti itu kondisi Ibu Kepala sejak dulu itu sebelum COVID, saat COVID itu ya datang hanya yang cerita COVID, itu kita jujur saja. Tetapi saat IKM ini beliau ya seperti itu tadi sudah sama tuh, monggo kantun Ibu Ayub. Baik, ini saya simpan seperti ini nggih Bapak Ibu nggih, tidak ada dukungan dari pengawas. Oke, baik. Sudah, kemudian ini kita masuk ke internal sekolah.
karena ini tidak ada, karena sekolah negeri tidak ada yayasan, jadi saya ini aja. Kemudian bagaimana nih guru non komite pembelajaran mendukung implementasi kurikulum Wah, merdeka? mendukung sekali itu, Bu. Oke, baik. Nggih, guru non. Kemudian di sini ada kondisi mendesak. Pernah terjadi bencana alam, Pak, di Wonokerso, di Sragen? Belum. Tidak. Nggih. Jangan Oke. belum, tidak. Ada yang pernah terkena COVID atau COVID sebagai kendala besar Itu pada warga saat sekolah momen atau apa? warga masyarakatnya, Ibu? Warga Bapak dari Warga sekolah. sekolah? Tidak ada. Nggih. Tidak ada. Nggih, semoga sehat selalu nggih, Pak Amin, nggih. alhamdulillah. Ya, pandemi COVID menjadi penghambat pelaksanaan pembelajaran, pembatasan akses, kekhawatiran terkena wabah, terutama di wilayah tanpa internet. Sejauh ini ketika pandemi kemarin proses pembelajaran tetap terjadi nggih. Iya. Nggih. Kemudian di sini ada lainnya nih, ada hambatan lainnya yang tadi tidak masuk dalam instrumen yang sudah kita isikan bersama. Ada unsur hambatan lain. Monggo itu Ibu Rida, Nggih. Ibu Amin, hambatan apa? Sampaikan saja, Nggih. mumpung ada Nggih. Mbak Ayu. Nggih, sampaikan saja. Nah, los wae, sing penting ora aku hambatane. Ini tentang pembelajaran atau bagaimana nggih, Bu? Keseluruhan Bu Rida dalam pelaksanaan IKN ini. Boleh sarpras, boleh perangkat ajar, apapun Sarpras, iya Bu, yang ingin disampaikan untuk PMO bulan ini. Oh gitu, nggih. Untuk sarpras untuk saat ini memenuhi, cuman masih butuh itu Bu, apa, speaker. Nggih. Ini mungkin bisa laporan sekalian sama Pak Sri, Nggih. saya masih membutuhkan speaker karena speakernya itu hanya 1, itu jika dipakai di kelas 1 harus ditarik lagi sampai ke kelas 6 atau ke kelas yang lainnya, jadi masih rebutan speaker, Bu. Nggih, apalagi? Untuk saat ini saya hanya itu, Bu. Nggih. Bu Linda, ada kendala apa, Bu? Kalau saya kendalanya di sarprasnya di kondisi gedung mungkin, Bu. Kondisi gedung, jadi ini yang posisi sekolahan masih membutuhkan untuk perbaikan yang ruang multimedia, itu kan masih perlu direnovasi, jadi masih belum maksimal ketika mau memanfaatkan ruang multimedia, ngoten, Bu. Nggih. Ngaten, ada lagi? Untuk saya cukup, Ibu. Nggih, solusinya kira-kira menurut Ibu ada masukan saran dan solusinya penyediaan sarpras dan penyediaan sarpras yang masih kurang. Nggih, dan barangkali apa ya, penyediaan atau izin dari dinas gitu nggih. Mohon dianggarkan dari Nggih, kalau nulis di perencanaan kan harus ada ACC dinas kan baru bisa masuk ke RKAS-nya. Iya. Nggih. Iya. Yes, kira-kira saya tulis seperti ini di hambatan lainnya menurut Bapak Ibu pripun, ada masukan? Oh nggih, monggo. Bu itu banyak sebenarnya lali Ya besok lagi. Tadi enggak nyangka kalau ada hambatan apa tulisan gitu kok. Terutama konsumsi Bu itu. Keluwen kabeh. Perpustakaan, Bu. Ya, oh ya, pengembangan perpustakaan nggih. Nggih. Pengembangan perpustakaan Ibu besar. Sebenarnya untuk mendukung itu, Bu. Nggih, kira-kira di PMO ini saya rasa cukup dulu nggak apa-apa, nanti di bulan depan apabila ada lagi bisa disampaikan di bulan nggih. Gitu. Nggih, ini kalau seperti ini saya submit, oke, Pak Sri? Oke. Nggih. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ini kok belum ini. Oke.
Atau mungkin kurang itu. Udah. Oke, saya klik selesai aja deh ya. Nanti nah itu kurang kata-katanya gitu mungkin Ibu, kurang. apa Pak? Pripun Pak? Pripun? Itu Monggo. misalnya seperti ini kan minimal sekian kata gitu Bu, itu. Oh, enggak Pak. Enggak Pak. apa-apa ya itu. Enggak apa-apa Pak. Ya, Enggak enggak apa-apa. apa-apa, coba selesai saja simpan. Nggih. Oke, baik. Ini sudah semua nggih Pak. Tadi tiga itu yang banyak sekali tadi. Saya harus memberikan deskripsi. Nanti saya tak mikir dulu ya deskripsinya dari hasil-hasil tadi. Baik, ini proses PMO-nya sudah selesai, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke. Jadi selanjutnya kita lebih ke kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan masukan untuk PMO, barangkali ada yang tadi tidak masuk di instrumen, atau juga saya mohon masukan terkait dengan pribadi, barangkali ada di koordinasi ataupun yang lainnya masih kurang, monggo Bapak Ibu untuk kegiatan kita berikutnya, silakan. Barangkali kok ada yang ingin disampaikan kepada saya selaku fasilitator ataupun dukungan apa yang Bapak Ibu perlukan dari saya, gitu. Monggo Ibu Bu Rida, Bu Amin, silakan apa kayak anu kuwi lho jenengan untuk kunjungan CGP ngono kuwi lho. Mbak Ayub itu nanti akhirnya akan seperti itu, gitu. Nah, mengunjunginya bukan jenengan, Mbak Ayub kangennya karo aku kok. Ya, silakan langsung saja. Monggo. Nggih, barangkali kok ada. Untuk pendampingannya terutama untuk saya yang pembelajaran di kelas 1 karena saya masih baru untuk di kelas 1 ini, mungkin nanti untuk IKM-nya saya masih membutuhkan banyak wawasan sehubungan dengan kelas 1, apa yang harus saya terapkan di kelas 1 karena yang kami pelajari karena saya berasal dari kelas tinggi untuk beberapa tahun ini Ibu, jadi saya masih benar-benar belajar untuk yang di kelas 1 apalagi ini kurikulumnya baru IKM. Jadi nanti saya masih membutuhkan banyak sekali referensi, banyak sekali masukan dari Bu Ayu sehubungan dengan pembelajaran saya yang di kelas 1. Karena saya terbiasa tegas, terbiasa galak, berada di kelas 1 dengan kurikulum yang merdeka ini, saya masih gatuk-gatuk truno, istilahnya begitu Bu. Jadi nanti mohon bimbingannya. Begitu saja untuk saya. Terima kasih. Baik Bu Rida, ada gambaran terkait jenis-jenis pendampingan yang akan kita lakukan bersama sudah jelas nggih Bapak Ibu nggih. Misalnya kok PMO berarti mau ngapain? Refleksi yang seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sudah saya sampaikan sampun jelas nggih jenis-jenis pendampingannya. Nggih, kalau ada yang masih belum jelas Bapak Ibu bisa sampaikan juga di forum ini. Monggo Bu Linda apabila ada yang ditambahkan Bu. Mungkin ini Bu, saya nanti dalam pendampingan mungkin atau dalam lokakarya dan sebagainya bisa ada pembahasan sedikit mengenai untuk perangkat pembelajarannya, perangkat ya administrasi yang kira-kira dibutuhkan dalam IKM, assessment-nya, kemudian mungkin juga seperti merumuskan CP dan ATP-nya itu jujur saya sendiri masih agak kesulitan, apalagi ketika itu nanti dirumuskan ke rapotnya gitu. Nggih. Baik. Ya, izin menanggapi Bapak Ibu. Terakhir yang Bu Linda tadi. Jadi yang baru dari IKM ini yang paling kerasa baru sekali adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah penggerak wajib untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu 2 tema. Gitu. Nah, itu kalau saya tidak keliru adalah 125 JP dalam 1 tahunnya. Jadi yang mungkin menjadi PR besar dari sekolah penggerak adalah pelaksanaan P5 yang 125 JP tadi gitu. Kemudian yang harus, tapi itu bentuknya karena kan PSP ini program sekolah penggerak ini kan 3 tahun nggih. Misalnya untuk tahun pertama itu pelaksanaan proyeknya Bapak Ibu baru mencontoh katakanlah dari modul proyek yang dibagikan oleh kementerian itu juga tidak masalah Bapak Ibu. Baru barangkali misalnya untuk
untuk semester pertama ini baru benar-benar mencontoh saja dari yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Kemudian di semester yang kedua sudah ada perubahan sedikit-sedikit. Oh, di tahun kedua ada pembuatan modul project. Seperti itu yang baru. Jadi ada perkembangan seperti itu, tidak apa-apa, tidak harus di tahun pertama memiliki modul project baru. Ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi tidak harus memiliki modul project baru, mengadaptasi dari contoh modul project dulu, atau barangkali bisa dilakukan adanya sedikit perubahan dari modul project yang dijadikan contoh tadi, yang dijadikan referensi, itu tidak masalah. Lalu kemudian ke depan ada peningkatan. Namun yang jelas di tahun pertama itu wajib untuk melaksanakan P5 dengan 2 tema dan 125 JP tadi. Itu yang menjadi PR dari sekolah penggerak. Lalu kemudian apa saja yang harus disiapkan itu di dalam rentang waktu 1 sampai 3 tahun ini adalah selain modul project untuk pelaksanaan P5, itu yang berbeda adalah menyusun TP, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran ATP, serta modul ajar. Kalau capaian pembelajarannya itu sudah ada dari kementerian. Jadi capaian pembelajaran itu Bapak Ibu hanya tinggal harus tidak boleh dirubah. Copy paste. Hanya menyalin saja. Capaian pembelajaran itu ada di keputusan Pedoman Kementerian 56 2022 itu tadi, kalau saya tidak keliru, nomor 56 2022. Nah, itu di lampiran yang paling bawah itu sudah ada capaian pembelajaran untuk setiap bidang studi. Jadi capaian pembelajaran bidang studi bahasa Indonesia dari fase 1 sampai fase SMA kelas 3 itu fase 9 gitu. Fase A itu kelas 1 2. Fase ya, fase A, B, C, D. Pokoknya fase F. Atau ya pokoknya sampai kelas 3 SMA itu capaian pembelajarannya sama. Yang dibedakan hanya nanti kompleksitas kognitifnya gitu. Itu untuk, jadi yang baru itu membuat TP, ATP, modul ajar. Modul ajar itu kalau dulu Bapak Ibu mengenalnya mungkin dengan RPP, sekarang diganti dengan modul ajar yang lebih ringkes lagi. Jadi modul ajar ada yang menyampaikan 1 halaman tidak apa-apa gitu kan, Mas Menteri, 1 halaman gitu. Apabila memang kok Bapak Ibu dapat menyusunnya 1 halaman juga tidak apa-apa, tapi misalnya kadang kita lebih dikit gitu juga 2 halaman gitu. Jadi ada TP, ada ATP, ada modul ajar, ada modul project. Modul atau panduan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tadi. Namun tidak harus jadi dalam 1 rentang waktu Bapak Ibu. Dan yang penting ada pelaksanaannya gitu. Lalu yang paling pertama yang tadi Pak Sri sudah sampaikan adalah pada kurikulum operasional satuan pendidikan, KOS-nya itu sudah jadi dan sedang dalam proses approval dari dinas, itu sudah luar biasa, sudah bagus. Baru kemudian nanti penyusunan modul ajar, TP, ATP, lalu kemudian modul project tadi gitu ya. Harapannya nanti Bapak Ibu kan akan mendapatkan lokakarya setiap bulan. Itu ada pemantapan dan penguatan materi, insya Allah akan diberikan oleh saya. Saya juga masih dalam tahap belajar terus Bapak Ibu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat saya, loh Mbak Ayub tuh orang hukum kok ke sekolah, kok ngomongin sekolah, ngomongin pendidikan. Jadi ini cerita kedua, kalau yang di PKP itu sudah saya ceritanin. Karena saya itu kan kebetulan bertugas di UNES, dan UNES itu kan salah satu LPTK besar di Indonesia Bapak Ibu. Jadi kok saya itu merasa sayang kalau saya tidak mengabdi di program-program sekolah dan pendidikan gitu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah saya juga mendapatkan banyak sekali kolega senior-senior yang membantu saya ketika saya
kesulitan memahami materi karena kan ini benar-benar hal baru sebenarnya buat saya, tapi saya punya instruktur dan rekan-rekan saya sesama fasilitator itu yang sering diskusi juga ini bagaimana seperti itu. Jadi saya juga mendapatkan penguatan dari instruktur saya dan juga dari rekan-rekan sejawat, senior-senior saya, sama fasilitator seperti itu. Jadi saya memiliki minat dan ketertarikan di dunia pendidikan, Bapak Ibu. Itulah kenapa saya mengikuti program ini dan alhamdulillah lolos sebagai fasilitator seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini kok orang hukum kok ngomongin pendidikan gitu ya. Saya pengen belajar terkait dengan ilmu pendidikan ini tentu saja juga dari Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di dalam Lokakarya itu biasanya saya juga banyak diskusi gitu. Jadi kadang malah ada momen Mbak Ayub itu kayaknya PJBL itu project based learning bukan apa ya misalnya singkatan apa gitu kok saya lupa atau nggak tahu gitu saling enak aja. Jadi ke depan misalnya kok Bapak Ibu menemukan kok saya menyampaikan keliru terkait dengan ilmu pendidikan yang sudah Bapak Ibu ketahui disampaikan saja gitu. Saya siap menerima dan belajar bersama. Ngaten Bapak Ibu. Nggih. Mohon izin Mbak Ayub. Nggih, pripun Bapak? Oh ya, sebentar sebelum saya menanyakan mungkin Mbak Linda kurang jelas atau udah paham tentang keterangan Mbak Ayub itu tadi. Monggo Mbak Linda pripun. Insya Allah sampun, Pak. Nggih. Monggo. Saya hanya ingin mempersiapkan sebagai tamu Mbak Ayub nanti insya Allah akan kami jamu sebaik mungkin walaupun itu apa adanya. Sehingga masih lama Pak. Ya justru itu persiapannya. Oh iya. Nanti wayangan gitu nggak Pak jamunya? Perjamuannya bukan persamuannya. Apakah apa saja yang akan saya persiapkan untuk saya suguhkan kepada Mbak Ayub. Misalnya kami kan tadi mengambil 2 tema tentang proyeknya adalah rebana dan seni tari itu Mbak. Nah itu juga kami tampilkan atau dalam arti kami bukti nyatakan ini bahwa saya sekolah kami seperti ini. Kemudian selain itu apalagi yang perlu saya siapkan untuk suguhan Mbak Ayub nanti misalnya perangkat ini Pak siapkan, perangkat ini Pak siapkan gitu Mbak Ayub. Yang jelas untuk konsumsi minggir sih ya. Monggo Mbak Ayub. Nggih, matur nuwun Pak Sri. Jadi insya Allah itu kalau saya tidak keliru di tanggal 15. Jadi saya jadwalkan untuk ke Wonokerso itu tanggal 15 November. Apabila kok memungkinkan pada saat kunjungan saya itu ada proyek P3 yang dilakukan. Salah satu atau keduanya monggo. Tapi kalau tidak memungkinkan juga tidak masalah Pak. Gitu. Jadi nanti pelaporan terkait dengan pelaksanaan itu Bapak Ibu dapat sampaikan di PMO atau di refleksi, nanti bisa ditunjukkan foto, video seperti itu. Kalau memungkinkan ketika saya kunjungan ada kegiatan di sekolah itu lebih baik, tapi kalau tidak boten nopo-nopo Pak Sri. Jadi yang nanti saya dokumennya bisa kami suguhkan. Betul. Gitu ya. Yang penting kan nanti ada pelaporannya. Jadi pada saat saya kunjungan nanti kan pada saat jam kerja jadi nanti saya ke kelas, ketemu dengan murid, lalu kemudian tentu saja bertemu dengan Bapak Ibu guru yang lain yang belum berkesempatan bertemu dengan saya di forum-forum pendampingan gitu Pak Sri. Oh gitu. Termasuk tadi yang Mbak Linda ungkapkan tadi tentang perangkat pembelajaran yang akan kami suguhkan yaitu daftar nilai, modul ajar, seperti itu juga Mbak? Oh mboten, enggak apa-apa. Misalnya kok sudah ada bisa ditunjukkan tidak apa-apa, tapi kalau belum enggak perlu Pak. Dianggap ada, gitu ya Mbak? Karena kan November itu kan 2 bulan lagi, 1,5 bulan lagi. Misalnya kok Bapak Ibu belum kok terus jadi rodi karena saya mau datang itu
janganlah mboten sah ngoten gitu Kak. gitu Ndak ya. apa-apa. Ya, Nggih. itu Nggih. tadi. Terus ini yang di luar itu tadi Bu, tentang RTL-nya sudah Mbak Ayub susun. Betul, Kemudian nggih. sementara ini kami dari Nggih. kepala dan guru sudah menyetujui. Nggih, semoga ke Tetapi depan andai kata ada guru kami yang benturannya dengan Bu Rida itu kan ikut PPG Mbak Ayub. nggih, Sehingga nggih. PPG itu apapun tidak mau tahu alasannya. Nggih, nggih. Kemarin saja Memang seperti itu. benturan dengan apa itu Nggih. dijawab, "Itu urusan kamu, bukan Nggih, nggih. urusan ini." Lah, Nggih. Saya untuk tuh juga itu kadang nguji UP juga, Pak. ya Pas itu. ujian UP memang gitu, karena kan kita ketemu dengan guru dari berbagai Indonesia nggih, Pak. Jadi kalau harus ya memang ngoten lah, karena saya pun juga kadang seperti itu kalau ngawas UP gitu Ya, saya. sehingga dari sinilah kami mohon nanti apabila berbenturan dengan Nggih. PMO kita, saya mohon dengan sangat untuk Mbak Ayu Eh, bisa merubah waktunya. Syukur-syukur nggih. tidak ada benturannya dengan PPG Bu Rida. Gitu Nggih. Mbak Ayu. Nggih, jadi ngeten Bapak, ketika kok misalnya nih, kan RTL sudah disusun nggih sampai Desember. Ya. Lalu kemudian itu kok ada kegiatan dari Bapak Ibu guru, ada 2 opsi. Yang pertama kita reschedule penjadwalan kembali, atau yang kedua Bu Rida diganti guru yang lain, tidak apa-apa Pak. Tidak Gitu. apa-apa. Nggih. Gitu. Kok misalnya saya pas bisa sesuai jadwal, kok Bu Rida tidak bisa atau Bu Linda tidak bisa, itu bisa diganti dengan guru yang lain. Jadi tidak harus yang mengikuti, tidak harus guru kelas 1 dan kelas 4 gitu. Tapi sifatnya insidental itu saja ya, Nggih, Ibu. insiden, Besok nggih, kan masih nggih. kembali ke Nggih, nggih. Misalnya terima kok kasih. harus dilakukan di waktu itu dan tidak bisa geser, dan pesertanya gurunya pada tidak bisa semua, ya diganti gitu. Intinya hanya pada absensinya gitu ya. Nggih, karena harus ada ikut gurunya gitu Pak. Kalau Pak Sri tidak bisa digantikan, makanya Bapak juga sehat-sehat nggih gitu. Urek nek ngono kuwi. Ya, iya. Jadi Pak Paidi penjaga saya suruh ganti gitu. Nggih, Gitu baik dulu. Bapak Ibu. Makasih Mbak Ayu. Nggih, sama-sama. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Rida, Monggo Bu Bu Rida, Linda, terutama Bu Rida itu. sebelum kita tutup silahkan. Bingung. Untuk saya sementara cukup Ibu. Terima Nggih. kasih. Baik, Bu Linda. Sudah cukup, Bu. Nggih, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu nggih, izin saya menutup kegiatan ini Forum PMO bulan September untuk SD Wonokerso 3. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya saya haturkan kepada Bapak Ibu semuanya, matur nuwun sangat atas kerjasama dan juga kerawuhannya Bapak Ibu. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu senantiasa sehat. Kita ketemu lagi di pendampingan refleksi nggih Bapak Ibu 3JP. Nggih, sebelum refleksi mohon makan dulu nggih Bapak Ibu, jadi nanti enggak pingsan karena 3JP lebih lama, lebih baik, matur nuwun sangat nggih Bapak Ibu. Kita ambil foto dulu Bapak Ibu, bersama. foto dulu nggih. 1 2 3. Nggih, 1 2 3. Oke, matur nuwun sangat Bapak Ibu, monggo saged satu persatu live mboten napa-napa. Terima kasih Bu. Nggih, sami-sami Bapak. Waalaikumsalam. Nggih, sami Bu. Oh, Mbak Nggih, Ayu. pripun Pak? Nggih, monggo monggo. Ini masukan untuk Mbak Ayu untuk kegiatannya besok berkunjung. Kemarin yang ditanyakan Mbak Ayu pada WA itu. Nggih. Yang jelas monggo jenengan atur piyambak, yang jelas dari jarak kota itu yang paling dekat adalah yang seperti saya WA-kan SD Kroyo. Punya Pak Didi. Nanti rencananya ketika saya mau kunjungan itu saya sampaikan kalau memungkinkan saya di Petuk Pak gitu. Oh gitu. Di Sragen ya. Jadi kan nanti insya Allah kan saya dari Semarang Pak. Kalau nggak ada perubahan Semarang Sragen saya lewat tol. Nah, kalau bisa dari keluar pintu tol itu saya sudah dijemput. Betul, iya. Nanti iring-iringan ngaten loh, Pak.
Itu. Enggak, Insya Allah nanti nanti kan Mbak Ayu akan berkunjung ke SD dulu, ya nggih, toh? Nah, nggih. SD-nya itu kalau yang paling dekat antara Pak Paito, saya dan Pak Mul itu adalah yang paling dekat dengan jarak tempuhnya saya dulu. Oh, Baru ngaten. nanti iya, baru nanti ke Pak Paito, semakin jauh ke Pak Mul. Oh, Sama ya, ngaten. pokoknya ada 3 titik lokasi yang berbeda wilayah, Nggih, Mbak. nggih, nggih. Itu Nanti yang tadi kemarin saya share itu. nggih, nggih. Siap, siap, Pak. Nah, Itu kan yang di SD RTL di iya, RTL saya sudah ada keterangannya, Pak. Oktober saya mengunjungi SD mana, iya, November saya iya. mengunjungi SD mana gitu. Ya, Kalau jadinya masukan saya ini biar Mbak Ayub tidak datang yang jauh dulu baru mendekat. oh, Mubeng itu nanti ngaten. Nggih, wilayahnya itu. sekedap Pak. Nggih, saya coba buka dulu nggih di RTL lagi karena saya juga ndak hafal ini. Kedap. Kalau yang SD JT1 Pak Haryadi itu dekat Mbak Linda, Nggih. Sambirjo. Jadi ini saya di RTL saya itu ke Tunggul 2. Tunggul tuh Gondang. Gondang karo Sambirjo cedak ya Mbak Linda? Deket Tunggul ya? 2 dan Gundang. JT1 Heeh. hari pertama. Lalu hari Oh. kedua Itu Puro 2 dekat dan JT-nya. Kroyo. Ya, itu Kroyo dulu, Bu. Gitu. Kalau jenengan ke Puro nanti Mubeng Oh, gitu. ngaten. Ya, Berarti Kroyo dulu, ya, lalu baru Puro. ya. Pokoknya yang Oh, saya tulis ngaten. dalam BA itu, Nggih, yang awal itulah yang terdekat. nggih. Lalu itu hari pertama misalnya ke Kroyo dan ke Puro dulu, ngaten nggih? Ya, betul. Nggih, lalu Terus untuk kemudian ya selanjutnya kemana, Pak? itu Ke untuk JT sama Tunggul. nah itu kalau dari penginapan enaknya di Mbak Linda. JT siji apa Tunggul sih? Belum tahu daerah Tunggul ya, Pak. Tunggul tuh Gondang, Punten. Gondang. Jadi enak Gondang terus nanti ngidul ke Jetis. Oh gitu, nggih. Gitu juga bisa. Oke. Nggih. Nggih, siap, Pak. Nanti baru Nanti balik lewat Bonjolekso. oke, matur nuwun infonya. Ini saya di RTL juga sudah saya ubah nih. Jadi nanti saya mengunjungi Kroyo dulu baru Puro, lalu Ya, hari kedua wis. hari kedua Tunggul sama Jetis. Ya, kemudian untuk saya itu nanti ke Wonokerso 1 dulu, Wonokerso 3 dulu, Nggih, baru ke baru Pak Celat. Paito. Ya, jangan Nggih. ke Pak Mul. Nanti jauh Nggih. mubeng jenengan Nggih. kasihan. Nggih, Gitu. Pak, nggih. Nggih, Ya. ini berarti nanti ke Pak Srinya masih di 15 November ini, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Pokoknya Nggih. selalu komunikasi di itu grup Mbak Ayub Nggih. K7 itu. Nggih. Ya. Baik, Itu matur dulu Mbak nuwun Ayub. Pak Sri. Nah, Nggih, saya kok sudah batuk-batuk ini nggih mungkin jadinya. karena saya merokok, Ibu. Oh iya bener. Sampai sini Sampai Pak ke situ. asapnya. Nggih. Lah saya enggak ngerokok ngantuk, Ji. Iya, iya. Enggak Ya, apa-apa, gitu Pak. dulu. Nggih. Ya, terima kasih. Nggih. Maaf sebelumnya. Nggih, Pamit Saya matur dulu, nuwun mohon Nggih. Bapak. diri. Nggih, monggo. Monggo, Assalamualaikum. monggo Bu Linda. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Bisa diklik live-nya, monggo Bu Linda. Nggih, tinggal Pak Sri. Pak Sri, di live dulu.